Oh, tentu ada dong. Ada, pasti ada. Tenang, pasti ada. Iya, betul itu. Mari doakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang ke-75 yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Yang berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2023. Mulai dari pengobatan gratis, seminar kebangsaan, dan deklarasi Eco-Church sampai dengan ibadah raya interkonektivitas bersama di 7 titik wilayah Nusantara. Oh, tentu tidak. Doakan dan hadir juga loh di ibadah syukur 75 tahun GPIB. Pada tanggal 19 November 2023, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Nonton karnaval, orang berbaris. Kalau membaca firman Tuhan, akan terlindungi dari godaan iblis. Salam jumpa sahabat GPIB terkasih. Saya Pendeta Gerald Jacob Tampi dari GPIB Jemaat Getsemani Mengkait, Kepulauan Riau. Kita bertemu dalam program Morning Call GPIB pada saat ini. Untuk mengawali perenungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita mengambil saat teduh dalam doa untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu, Sang Pemberi kehidupan. Kami telah diizinkan untuk hadir pada hari ini bukan karena kami layak dan pantas, melainkan karena kasih dari Bapa Sang Pemberi kehidupan yang menghadirkan kami kembali ke tengah-tengah dunia ini. Sebelum kami beranjak dalam kehidupan, sebagai orang percaya kami membutuhkan asupan rohani yang menguatkan kami. Oleh sebab itu, kami memohon tuntunan dari Bapa dalam kami melaksanakan perenungan di saat ini. Kami memohon kepadamu Bapa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita pada saat ini sesuai dengan Sabda Bina Umat terambil dari Yeskel pasal 37 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Yeskel pasalnya yang ke-37 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17 saya akan bacakan bagi kita. Firman Tuhan dinyatakan, "Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya, untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya, untuk Yusuf, papan Efraim,
dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tangan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita orang percaya yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih, menjelang hari Natal, terdapat kegiatan unik yang dilakukan oleh jemaat di GPIB Getsemani Mengkait. Kegiatan unik tersebut diberi nama Cuci Gereja. Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh jemaat, di mana berawal dari kebiasaan jemaat ketika menjelang Natal, mereka akan membersihkan rumah mereka masing-masing, bahkan sampai menyikat dengan bersih lantai kayu teras rumah mereka. Setelah warga jemaat membersihkan rumah mereka masing-masing, maka pada hari yang dijadwalkan, warga jemaat akan beramai-ramai, mulai dari Pelkat PA sampai dengan Pelkat PKLU, akan datang ke gereja membawa peralatan kebersihan masing-masing dan mulai melaksanakan kegiatan cuci gereja. Bagi warga jemaat, kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan, karena menurut mereka memberikan pemahaman bahwa gereja merupakan bagian dari kehidupan umat yang sangat mempengaruhi kehidupan umat. Di dalam gereja, bagi mereka, Tuhan memberikan pemulihan hubungan, baik antara warga jemaat dengan sesama maupun dengan Tuhan. Hal itu terlihat ketika mereka melakukan kegiatan ini, semuanya saling membantu. Semuanya membersihkan dengan penuh sukacita. Mereka percaya ini pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan, sehingga akan berimbas dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, sahabat GPIB, bacaan Alkitab kita pada saat ini menunjukkan juga akan cara Tuhan untuk memberikan pemulihan. Pemulihan bagi siapa? Tentunya pemulihan untuk menyatukan kembali Israel dan Yehuda. Ini kita bisa melihat dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini. Tuhan memakai benda yang bernama papan. Terdapat 2 papan, di mana di atas papan, salah satu papan dituliskan untuk Yehuda serta orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Dan di papan yang lain dituliskan untuk Yusuf, papan Efraim serta orang-orang Israel yang bersekutu. Dan Tuhan pun berfirman kepada Nabi Yeskiel untuk menggabungkan kedua papan itu menjadi satu di dalam genggaman tangan. Hal ini sangat jelas, sahabat GPIB, mengisyaratkan bahwa Tuhan ingin memberikan pemulihan hubungan antara Israel dan Yehuda melalui simbol penyatuan 2 papan. Nah, sahabat GPIB, pada saat ini kita pun patut mengucap syukur. Kenapa tiba-tiba kita harus patut mengucap syukur? Karena GPIB pada saat ini memasuki usia yang ke-75. Di usia ini GPIB menunjukkan peran nyata gereja dalam memberikan pemulihan yang menyatukan. Kenapa bisa dikatakan? Peran nyata GPIB itu ditunjukkan melalui pendidikan atau edukasi, serta tindakan nyata yang diwujudkan melalui beberapa program.
yaitu gereja ramah anak, literasi digital, serta gereja ramah lingkungan. Ketiga hal tersebut merupakan tantangan bagi gereja. Untuk itu, agar misi Allah yang dilakukan melalui GPIB dapat terwujud, nah ini, sebagai umatnya sudah sepantasnya kita melakukan tindakan nyata terhadap isu-isu sosial yang dapat mempengaruhi hidup kita. Nah, isu-isu sosial itu sudah diangkat oleh GPIB. Sekarang, tugas kita sebagai warga jemaat untuk berperan aktif dalam mewujudkan gereja ramah anak, literasi digital, serta gereja ramah lingkungan. Kenapa? Karena ini adalah aksi kita yang nantinya menjadi kesatuan yang memulihkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sahabat GPIB, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk sapaan firman yang telah diberikan kepada kami pada saat ini. Kami menyadari keberadaan kami sebagai bagian dari gereja-Mu, bahwa dalam derap langkah kehidupan yang kami lakukan, kami harus menunjukkan aksi nyata yang menghasilkan kesatuan. Sehingga perintah-Mu terhadap manusia saling mengasihi terhadap sesama dan terhadap Bapa itu dapat terwujud. Kami pun bersyukur akan keberadaan GPIB yang telah memasuki usia ke-75. Kami percaya Bapa di sorga selalu memakai GPIB untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang berkenan di hadapan. Program gereja ramah anak, literasi digital, serta gereja ramah lingkungan, kami yakin merupakan partisipasi GPIB dalam mewujudkan misi Allah di tengah dunia. Itu Bapa Sang Penuntun. Kami yakini Bapa yang menuntun program ini dan Bapa yang menuntun kami yang ada di dalamnya dalam melaksanakan program ini. Pada saat ini pun, di dalam kehidupan yang akan kami lakukan dengan segala aktivitas Bapa, kami memohon bimbingan-Mu ketika kami melangkahkan kaki. Biarkanlah sapaan serta teguran yang menjadi rambu kami dalam menjalani hari ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami bersyukur kepada. Amin. Sahabat GPIB, kerawa pening lewat Ambarawa. Lihat kebun kapas dekat hutan jati. Good morning sahabat semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun. Mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan. Kesaksian dan persekutuan salam hangat GPIB di hati.